Bab 55, melihat para prajurit mengejarnya, Alayanzong segera berbalik dan berlari kencang, menyusuri jalan besar menuju timur, namun, nasib buruknya belum berakhir. Di persimpangan depan, muncul lagi sekelompok pasukan patroli. Begitu melihat ada seseorang yang melarikan diri, mereka langsung menghadang dari arah berlawanan. Tangkap pencuri itu, beraninya menerobos ke rumah warga di malam hari. Seru para prajurit secara serempak, pemimpin pasukan itu maju ke depan, menghunus pedang panjangnya dan menghadang jalan. Alayanzong berusaha menerobos ke kiri dan ke kanan, namun serangan lawannya sangat cepat. Pedang panjang itu melesat, memotong jalurnya. Tak ada pilihan, Alayanzong mencabut belati untuk melindungi diri, dentingan logam terdengar nyaring. Dua bilah pedang, satu panjang, satu pendek, beradu dengan gemuruh yang memecah keheningan malam. Percikan api berhamburan setiap kali pedang mereka saling berbenturan, terlihat jelas dalam cahaya bulan yang remang-remang, gerakan mereka seperti tarian mematikan. Pedang bergerak cepat, tubuh mengikuti irama tebasan dan tusukan. Angin berdesir kencang setiap kali bilah senjata melintas. Pertarungan itu begitu sengit hingga sulit dibedakan mana serangan, mana pertahanan, sementara itu, dua regu prajurit lainnya bergabung, mengepung mereka. Tombak panjang teracung mengelilingi medan pertarungan. Beberapa prajurit mengangkat obor, berusaha melihat lebih jelas, namun dengan kedua pejuang itu bergerak secepat bayangan, mereka tak bisa membedakan mana si penyusup bertopeng dan mana pemimpin mereka sendiri. Alayanzong cepat tanggap. Ternyata lawannya berpedang panjang dengan teknik yang stabil dan kuat, namun sama cekatannya. Setiap tebasan, tusukan, dan serangan dilancarkan dengan kekuatan penuh, tanpa celah. Orang ini jelas bukan prajurit biasa, pikir Alayanzong. Meski begitu, ia masih memiliki keunggulan, belatinya lebih pendek dan ringan, memungkinkan gerakannya lebih lincah. Ia bisa menangkis serangan cepat dan berusaha mendekat untuk membalas serangan, hanya jarak dekat yang bisa memberinya peluang untuk menang, namun, ia segera menyadari tujuannya malam ini bukan untuk bertarung. Aku datang ke sini untuk mencari tahu keadaan, bukan mencari musuh, pikirnya. Lagi pula, semua informasi yang kubutuhkan sudah kudapat. Tak ada gunanya berlama-lama di sini. Dengan cepat, Alayanzong mengubah gaya bertarungnya menjadi bertahan. Ia menghindari serangan mematikan dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Yang bersenjatakan pedang panjang itu adalah Mo Wuqiong, yang malam itu memang bertugas berpatroli bersama para prajurit. Kebetulan, saat ia dan anak buahnya sampai di persimpangan jalan, mereka melihat Alayanzong berlari, tanpa ragu. Ia langsung maju menghadang. Pencuri kecil begini, pikir Mo Wuqiong awalnya, biarpun dia punya sedikit kemampuan, mana mungkin melawan dua regu prajurit. Tak lama lagi, dia pasti tertangkap. Namun, begitu pedang mereka beradu, Mo Wuqiong langsung terkejut, apa-apaan ini? Selama ini, pedang panjangnya dikenal tak terkalahkan di kalangan militer. Tapi malam ini, setiap serangan yang ia lancarkan selalu berhasil ditepis. Belati lawannya yang pendek dan gesit justru menghalau semua tebasannya, seolah-olah membaca setiap gerakannya. Orang ini, bukan lawan sembarangan. Mata Mo Wuqiong menyipit. Siapa sebenarnya dia? Kalau bukan karena pedangku lebih panjang, pikir Mo Wuqiong, mungkin aku sudah terluka oleh belatinya. Pertarungan itu terlihat sengit bagi orang lain, seolah mereka bertarung habis-habisan. Padahal, Mo Wuqiong belum mengerahkan seluruh tenaganya, dan ia sadar lawan bertopengnya pun belum melancarkan serangan mematikan. Di balik ketegangan pertarungan ini, rasa kagum muncul dalam hati Mo Wuqiong. Orang ini, dengan kemampuan sehebat ini, jika masuk ke dalam pasukan, pasti bisa menjadi seorang jenderal yang tangguh. Dengan nada lantang namun tanpa permusuhan, ia berseru, "Wahai ksatria, aku tak peduli kenapa kamu menerobos ke rumah warga. Letakkan belatimu, aku tak akan melukai nyawamu." Namun, Alayanzong tak mungkin menyerah begitu saja. Lah memang tak berniat membunuh siapapun, tetapi ditangkap pun bukan pilihan. Ia paham betul, lawan di depannya ini sangat terampil, tapi jika lawannya ingin benar-benar menahannya, itu bukan hal yang mudah. Meski begitu, Alayanzong khawatir. Kalau pertarungan ini berlarut-larut, pasukan di kota pasti akan berkumpul di sini. Akan sulit bagiku untuk melarikan diri. Dengan keputusan cepat, ia menangkis pedang panjang itu, memanfaatkan celah untuk menipu lawan dengan tebasan palsu. Begitu lawannya teralihkan, Alayanzong berbalik dan melompat ke atap rumah terdekat. Mo Wuqiong mendengus,
melihat lawannya melarikan diri, jangan harap bisa kabur dariku. Seninya, lalu melompat ke atap untuk mengejar tanpa ragu, sementara itu, para prajurit di bawah hanya bisa berlari di sepanjang jalan, mencoba mengikuti arah kejaran mereka. Namun, mereka tertinggal jauh, ala Yanzong bergerak cepat di atas atap, menyeberangi rumah dengan lompatan yang lincah. Meski begitu, Mo Wuqiong tetap mengejarnya dengan gigih, hanya berjarak tak sampai 10 meter di belakangnya. Hebat juga orang ini, pikir ala Yanzong sambil berlari. Kecepatannya luar biasa, ia pun mulai berlari berkelok-kelok, melompat dari satu atap ke atap lain dengan pola zigzag, berusaha mengaburkan arah. Dalam cahaya bulan yang samar, bayangannya sesekali menghilang di balik genting, lalu muncul kembali di tempat lain. Kecepatan dan kelincahan ala Yanzong membuat Mo Wuqiong mulai kesulitan mengejar. Jarak mereka perlahan menjauh, sementara itu, para prajurit yang berlari di jalanan di bawah semakin kebingungan. Mereka kehilangan jejak kedua orang itu. Tak tahu harus mencari kemana, mereka berhenti dan memutuskan untuk melanjutkan patroli dengan kewaspadaan penuh. Di atap rumah kota Gunung Weikeki, kejar-kejaran dua ahli bela diri itu terus berlanjut, ditemani angin malam dan kilau samar bulan. Ala Yanzong melihat sebuah halaman besar di depannya. Tanpa ragu, ia melompat turun dengan niat segera memanjat tembok di seberang. Begitu melewati tembok itu, ia bisa naik ke tembok kota dan melarikan diri keluar, namun, baru saja kakinya mendarat, terdengar teriakan keras, "Siapa di sana?" Dua prajurit bersenjata tombak segera maju, mendekat dengan waspada, menghadang di depan ala Yanzong. Dengan santai, ala Yanzong menjawab, "Hanya seorang rakyat biasa, hanya lewat saja." Ia bersiap untuk berbalik dan berlari ke arah tembok. Namun, sebelum sempat bergerak, seorang lelaki tua melangkah keluar dari dalam rumah, suaranya keras dan penuh wibawa. "Berani sekali kamu," bentaknya, "mengaku hanya satu ewat. Elni adalah kediaman pejabat penting dalam benteng, apa kamu pikir bisa bicara semudah itu?" Begitu kata-kata itu terucap, lebih dari 10 orang muncul dari belakang lelaki tua itu. Mereka berlari cepat ke arah ala Yanzong, menghunus pedang panjang dan mengepungnya di sudut halaman. "Cak," pikir ala Yanzong. Dikepung begini, melompati tembok akan sia-sia. Mendengar ucapan lelaki tua itu, ia segera menyadari bahwa orang ini bukan orang sembarangan, pasti pejabat tinggi militer. Dengan tenang, ia berkata, "Aku hanya masuk karena dikejar tadi. Erkada niat buruk, jika mengganggu, aku mohon maaf tuan." Namun, belum sempat suasana mereda, Mo Wuqiong melompat turun dari atap. Begitu melihat situasi, ia berseru, "Ayah, orang ini memiliki keahlian tinggi. Tolong jangan sakiti dia. Jika direkrut ke dalam pasukan, dia bisa menjadi prajurit hebat." Ala Yanzong tertegun, "Ayah." Baru ia sadar, lelaki tua yang berdiri di hadapannya adalah Pangeran Mo Moer, Panglima Besar Pelindung Negara. Orang inilah yang memimpin pasukan dalam pembantaian di benteng pesisir Ania, dan pria yang mengejarnya selama ini adalah Mo Wuqiong, putra sulung Mo Moer. Ia ingat pernah mendengar nama besar Mo Wuqiong, seorang jenderal pemberani yang dihormati di kalangan militer. Namun, ingatan yang paling membekas di benak ala Yanzong adalah pemandangan mayat-mayat yang dibakar di pinggiran benteng pesisir Ania. Saat ini, ia tak bisa melihat wajah mereka dengan jelas karena cahaya bulan yang redup, tapi bayangan masa lalu itu masih menghantuinya. Mo Moer mengangguk pelan, lalu berkata, "Jadi, kalian sudah berduel. Baiklah, Wuqiong. Kalau kamu melihat potensi dalam dirinya, tunjukkan padaku seberapa hebat dia. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri." "Baik, ayah," jawab Mo Wuqiong tanpa ragu. Ia mengangkat pedangnya, sorot matanya kini lebih tajam dari sebelumnya, serangan pertama langsung meluncur dengan kekuatan penuh. Kali ini, serangan Mo Wuqiong jauh lebih cepat dan ganas dibandingkan saat mereka bertarung di jalan tadi. Ada dua alasan di balik serangannya yang kini semakin sengit. Ia sadar tanpa mengerahkan seluruh kemampuan, akan sulit untuk menang. Ia tak ingin dipermalukan di depan ayahnya, seorang panglima besar, oleh seorang penyusup bertopeng. Ala Yanzong mengerti situasinya. Ia sudah mendapatkan banyak informasi penting dari percakapan mereka. Lelaki tua ini adalah Mo Moer, panglima yang memimpin pembantaian di benteng pesisir Ania. Mo Wuqiong adalah putra sulungnya, seorang jenderal terkenal. Mereka sedang mengadakan rapat militer sebelum ia tak sengaja menyusup ke halaman ini. Meski telah memahami posisinya, namun ala Yanzong tak berniat menyerah. "Aku harus keluar dari sini cepatnya," pikirnya.
siap bertarung sambil mencari celah untuk melarikan diri. Pertarungan sengit pun dimulai lagi. Di halaman kediaman pejabat tinggi ini, dua bayangan bergerak cepat, pedang beradu, percikan api menyala, dan angin pertempuran berdesir keras semua disaksikan oleh mata tajam Mo Moer, yang berdiri dengan kedua tangan bersedekap, menilai. Ala Yanzong kini tahu siapa lawannya. Meski ia mendengar Mo Wuqiong menunjukkan rasa kagum dan ingin merekrutnya, namun kemarahan dalam hatinya justru semakin membara. Lah teringat pembantaian kejam yang dilakukan pasukan mereka. Terbayang wajah ayahnya yang gugur, dendam itu menggelegak di dadanya. Saat pedang panjang Mo Wuqiong menusuk ke arahnya, Ala Yanzong memutar belatinya, menangkis serangan itu, lalu memutar tubuhnya dengan gesit. Menghindari serangan mematikan itu, Mo Wuqiong dengan cepat menarik kembali pedangnya, langsung menebas mendatar. Ala Yanzong menangkis lagi, lalu membalas dengan tusukan cepat ke arah dada lawan. Mo Wuqiong mundur setengah langkah, mengelak dengan gesit. Pertarungan pun berlanjut, serangan demi serangan bertabrakan dalam kecepatan tinggi. Pertempuran kali ini jauh berbeda dari yang di jalan tadi. Sebelumnya, Mo Wuqiong menahan diri dan Ala Yanzong tak berniat bertarung serius. Meski tampak sengit, namun tak ada serangan mematikan yang dilancarkan saat itu, tapi sekarang, semuanya berubah. Mo Wuqiong mengerahkan seluruh kekuatannya. Setiap tebasan dan tusukannya penuh tekanan, serangan demi serangan bermaksud untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Namun, Ala Yanzong kini juga bertarung dengan penuh kemarahan. Ia tak hanya bertahan, ia menyerang balik dengan brutal. Tusukannya cepat, tebasannya ganas. Tak lagi sekadar menghindar, ia mulai melancarkan serangan yang mengincar titik-titik vital lawannya. Cahaya bulan yang samar tak lagi jadi penghalang. Di sekeliling halaman, banyak prajurit mengangkat obor, membuat seluruh tempat itu terang benderang. Bak siang hari, kedua pedang berkilauan di bawah cahaya itu, bertabrakan, menari, dan berputar. Tubuh mereka bergerak secepat bayangan, langkah kaki ringan tapi mematikan. Para prajurit yang menonton hanya bisa terpana. Mata mereka mengikuti gerakan dua sosok itu, tapi tak mampu memahami jurus-jurus yang digunakan. Seperti bunga api yang mekar di udara, pedang mereka beradu dengan percikan yang menyilaukan. Namun, Mo Moer, sang panglima besar, melihat semuanya dengan jelas. Matanya tajam menilai setiap gerakan. Mo Wuqiong, batinnya, di antara semua perwira, kamu yang terbaik. Tapi, hari ini, menghadapi orang ini, bahkan kamu pun kesulitan. Ia mengamati Ala Yanzong, meski wajahnya tersembunyi di balik kain penutup, namun posturnya menunjukkan bahwa ia masih muda, mungkin baru berumur 20-an. Sedangkan Wuqiong, sudah lewat usia 40, pikirnya. Dalam pertarungan panjang seperti ini, cepat atau lambat, stamina Wuqiong akan habis. Melihat kecepatan, kelincahan, dan ketepatan serangan Ala Yanzong, Mo Moer tak bisa menahan decak kagum. Bahkan di masa mudaku, mungkin aku pun tak sanggup menghadapi pemuda ini. Di matanya, Ala Yanzong adalah permata langka, seorang pendekar hebat yang tak mudah ditemukan. Orang seperti ini, harus kupastikan ada di pihakku. Apapun yang terjadi, aku harus merekrutnya. Namun, di tengah pikirannya yang penuh perhitungan, pertarungan mencapai puncaknya dalam sekejap. Pedang dan belati saling beradu keras untuk terakhir kalinya. Cahaya berkilat, angin pertempuran berdesir kencang, dan pemenangnya pun sudah ditentukan. Bab 56, terlihat Ala Yanzong menepis pedang panjang yang menusuk ke arahnya. Belum sempat Mo Wuqiong menarik kembali pedangnya untuk mengubah arah serangan, Ala Yanzong sudah melangkah cepat, mendekat ke depan tubuh Mo Wuqiong. Mo Wuqiong terpaksa mundur dengan cepat. Namun, Ala Yanzong sudah melompat. Kedua kakinya menendang lurus ke arah dada Mo Wuqiong. Mo Wuqiong menangkis dengan pedang panjang secara horizontal, tetapi Ala Yanzong menginjak gagang pedang itu dengan kedua kakinya, memanfaatkan tenaga itu untuk berputar ke belakang Mo Wuqiong. Saat Mo Wuqiong hendak berbalik dan mengayunkan pedang, Ala Yanzong menepuk tangan kanannya yang memegang pedang. Pedang itu pun terlepas dan terjatuh ke tanah. Mo Wuqiong segera melompat keluar dari lingkaran pertarungan. Terdiam sejenak tanpa kata, para prajurit yang menyaksikan langsung mengangkat senjata hendak mengepung Ala Yanzong. Namun, Jenderal tua Mo Moer melambaikan tangan sambil berteriak, "Tunggu dulu." Setelah itu semua orang berhenti melangkah. Jenderal tua itu maju beberapa langkah dan berkata, "Pendekar ini sungguh mempunyai keahlian yang luar biasa. Aku telah menyaksikannya dan memang patut dibanggakan. Jika kamu bisa mengalahkan putraku,
kamu berhak merebut jabatan komandan di dalam pasukan ini. Meski aku belum melihat wajahmu dan belum mengetahui namamu, namun aku berjanji jika kamu bersedia mengabdi di militer, pasti akan kuberikan kekayaan dan jabatan tinggi. Masa depanmu tak terbatas. Bagaimana pendapatmu? Ala Yanzong mengangkat pedang pendeknya, tersenyum tipis, lalu berkata, Yang Mulia bertutur bijak, tentu aku percaya dengan janji itu. Namun, aku tak berniat mengabdi di militer. Aku hanya ingin menjadi rakyat biasa, hidup sebagai petani di pegunungan, tak mau berebut jabatan kosong ini dengan kalian. Mendengar perkataan itu, Mo Wuqiong yang sedang memegang pergelangan tangannya terkejut. Anak muda ini di usia semuda ini tak tertarik pada jabatan dan kekayaan, tetapi justru memilih untuk mencuri dan menyelinap ke rumah orang. Benar-benar tak masuk akal, ia pun berkata, mengabdi di militer bisa membawamu ke puncak kejayaan, sedangkan mencuri di masyarakat hanya akan berakhir di penjara dan menghancurkan masa depanmu. Apa kamu tak mengerti soal itu? Hahaha, Ala Yanzong tertawa. Sejak kapan kamu melihatku mencuri? Meski prajuritmu punya prospek, namun itu bukan cita-citaku. Mo Wuqiong semakin bingung dan bertanya, lalu untuk apa kamu menyelinap ke rumah orang malam-malam? Ala Yanzong kembali tertawa. Aku hanya ingin tahu apakah pangeran benar-benar memerintahkan pembantaian seluruh rakyat kota ini. Apakah kota ini sudah menjadi kota kosong seperti benteng pesisir Ania? Perkataan Ala Yanzong membuat Jenderal tua Mo Moer, bahkan semua perwira dan prajurit yang hadir terkejut bukan main. Pembantaian di kota pesisir Anla yang meninggalkan kota kosong seharusnya tak diketahui orang luar, tetapi anak muda di depan mereka ini tampaknya tahu banyak hal. Dalam situasi seperti itu, Mo Moer tak bisa banyak berdebat dengan pemuda tak dikenal ini. Ia pun berkata, aku adalah seorang pangeran yang sedang menjalankan titah raja. Pembantaian di kota pesisiranlah memang benar terjadi, tetapi yang mati hanyalah para penderita penyakit. Terhadap kota pegunungan Weikeki, tidak akan dilakukan pembantaian, melainkan penutupan kota untuk pengobatan dan pencegahan wabah. Jika pendekar benar-benar telah menyelidikinya, seharusnya sudah mengetahui rincian sebenarnya. Ala Yanzong menyeringai dingin. Justru karena aku tahu kalian tidak membantai kota pegunungan Weikeki, maka hari ini aku tak mengayunkan serangan mematikan, jika tidak, mungkin kalian sudah kehilangan nyawa. Mendengar nada bicara Ala Yanzong yang begitu keras seolah dipenuhi kebencian mendalam, Mo Moer merasa kebingungan. Mungkin pendekar belum sepenuhnya paham dengan titah raja. Aku bisa memaklumi, namun, semua ini dilakukan demi negara dan rakyat. Tak terhindarkan jika ada yang tak bersalah turut menjadi korban. Hahaha, Ala Yanzong tertawa keras. Kalian yang duduk di kursi kekuasaan hanya tahu bicara soal negara dan rakyat, tapi apa kalian pernah merasakan penderitaan mereka? Demi mempertahankan kekuasaan, sekali perintah dikeluarkan, berapa banyak rakyat jelata yang jadi tulang belulang. Satu wabah tak tertangani dengan baik, berapa banyak orang yang kehilangan tempat tinggal. Bicara soal pengendalian wabah dan menyelamatkan rakyat. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Bukankah kalian sendiri yang paling tahu? Apa perlu aku, orang biasa, menjelaskannya lagi? Kata-kata Ala Yanzong terdengar sangat menusuk bagi semua yang hadir. Mo Moer, sang jenderal tua, merasa sangat terpukul. Ia hanya bisa berkata, meski aku seorang pangeran, namun aku tetap harus mematuhi titah istana. Melawan perintah berarti memberontak. Setiap negara punya hukum, dan semua harus tunduk pada aturan, termasuk aku. Melihat sang jenderal terus berlindung di balik alasan hukum kerajaan, Ala Yanzong berkata, saat ini istana dikuasai sepenuhnya oleh keluarga Mo. Hukum negara pun seolah menjadi aturan keluarga kalian. Perlakuan berbeda terhadap dua kota itu pasti ada sebabnya. Apa yang dikatakan Ala Yanzong memang sejalan dengan keraguan Mo Moer sendiri. Ia berpikir, pemuda ini belum memikirkan hal sejauh ini, tidaklah sederhana. Mungkin ia punya pandangan yang lebih dalam. Kalau begitu, bolehkah aku tahu, menurutmu mengapa kebijakan terhadap kedua kota itu berbeda? Tanya Mo Moer. Ada pepatah, niat mabuknya bukan karena arak. Mengatasnamakan pencegahan wabah, tapi sebenarnya melakukan pembantaian tanpa alasan. Itulah yang terjadi di kota pesisir Ania. Sedangkan di kota pegunungan Weikeki, karena tak ada lagi target untuk dibantai, mereka hanya menutup kota dan memaksa warga berdiam di rumah. Mo Moer terdiam, merenung tanpa sepatah kata pun, melihat ayahnya tak berkata lagi. Mo Wuqiong menyela, pendekar,
jangan asal bicara. Titah raja tak boleh diabaikan. Kamu tak berada di istana, jadi tak tahu rencana besar yang telah disusun. Hahaha, Ala Yanzong tertawa terbahak. Jenderal, tak perlu mengulang omong kosong yang muluk-muluk itu. Raja sekarang begitu kejam, aku yakin kamu lebih paham daripada aku, rakyat biasa. Meski kalian satu keluarga dengan sang raja, pasti ada hal yang tak bisa kalian terima, bukan? Tapi kenapa tetap setia melindunginya? Ini yang membuat para pejabat dan rakyat tak habis pikir. Ala Yanzong mengungkapkan apa yang telah lama terpendam di hati Mo Moer, membuat sang jenderal tua semakin merasa pemuda ini penuh misteri. Ia pun berkata, "Pendekar, bolehkah kamu membuka penutup wajahmu, agar kita bisa saling menatap dengan terbuka? Atau, silakan masuk ke dalam, kita bicarakan ini secara langsung untuk menjernihkan segala keraguanmu." Ala Yanzong mendongak dan tersenyum. Aku menutup wajah bukan tanpa alasan. Aku hanya tak ingin mendatangkan masalah bagi diriku di masa depan. Lagi pula, apa yang jadi keraguanku saat ini, kurasa juga menjadi keraguan pangeran, bukan? Perkataan itu membuat Mo Moer semakin terkejut. Kemudian dia bertanya, "Pendekar, bolehkah kamu sebutkan namamu, asal-usulmu, siapa orang tuamu, dan siapa gurumu?" Ala Yanzong menjawab, "Jika aku mengatakan semua itu, apa bedanya dengan membuka penutup wajahku? Kalau identitasku sampai tersebar, bukankah aku akan menjadi buronan di seluruh negeri? Saat itu, aku tak akan punya tempat untuk berdiri lagi." Mo Moer buru-buru menggeleng dan melambaikan tangannya. "Tidak, tidak, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin mengerti dan menjernihkan segala keraguan." Ala Yanzong berkata, "Kalau pangeran sudah paham semuanya, kurasa sikapmu tak akan seperti ini. Dunia ini memang dikuasai oleh keluarga Mo, tapi rakyatnya belum tentu milik keluarga Mo. Air bisa mengapungkan perahu, tapi juga bisa menenggelamkannya. Aku yakin pangeran paham akan hal itu. Bagaimana kamu memperlakukan rakyat, begitulah rakyat akan memperlakukan pemerintahan." Ucapan Ala Yanzong membuat Mo Moer terdiam dalam keheningan yang syarat makna. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya tentang identitas pemuda ini. Apakah mungkin dia benar-benar cucu kakakku? Tapi, kalau memang begitu, kenapa dia tak langsung membuktikan dirinya? Tiba-tiba Mo Moer bertanya, "Apakah kamu membawa sesuatu yang bisa membuktikan identitasmu?" Pertanyaan itu mengejutkan Ala Yanzong. Ia tak menyangka Mo Moer akan langsung bertanya soal identitas di depan banyak orang dalam situasi seperti ini. "Sekalipun aku benar-benar anak dari Pangeran Mahkota Mo Wuang, sekarang bukan waktunya untuk mengungkapkan kebenaran ini." Belum saatnya, ia pun menjawab, "Sepertinya pangeran sedang dipenuhi banyak pikiran. Tapi yang terpenting bukan siapa aku. Yang lebih penting adalah, siapa kalian sebenarnya?" Pertanyaan itu membuat para jenderal dan prajurit yang mengelilingi mereka terkejut. Bahkan Mo Moer dan Mo Wuqiong sendiri tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Bab 57. Ala Yanzong memanfaatkan saat semua orang tertegun dan segera berbalik berlari menuju tembok halaman. Beberapa prajurit yang berada paling dekat dengannya mengangkat pedang untuk menghadang. Namun, dengan satu ayunan pedang pendeknya, dang-dang-dang, pedang-pedang panjang mereka terlepas dan terjatuh ke tanah. Para prajurit itu merasakan telapak tangan mereka kesemutan hingga harus langsung mundur. Ala Yanzong melompat dan melesat melewati tembok, menghilang dari pandangan. Semua orang yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Mata mereka terbelalak terkejut. Di dalam kamar, Mo Moer duduk di tepi ranjang. Wajahnya dipenuhi dengan renungan yang dalam. Mo Wuqiong datang membawakan secangkir teh. "Ayah," katanya, "orang bertopeng itu benar-benar penuh misteri. Usianya masih muda, tetapi kemampuannya luar biasa. Yang paling aneh, dia mengetahui banyak hal tentang keluarga kita." Mo Moer mengangkat kepala, menatap putranya sambil mengerutkan alis. "Benar, aku juga merasa aneh. Mungkin saja, dia adalah cucu dari kakakku, yang berarti dia sepupumu." Mendengar itu, tubuh Mo Wuqiong langsung menegang. Cangkir teh di tangannya hampir terlepas, bahkan sedikit tertumpah ke atas meja. Kalau benar begitu, ucapnya kebingungan, kenapa dia tidak mengaku? Bagaimana mungkin di usia semuda itu dia tahu begitu banyak rahasia keluarga kita? Siapa yang memberitahunya? Apa mungkin putra mahkota masih hidup? Pertanyaan itu berputar di benaknya, membuat pikirannya semakin buntu. Mo Moer menggeleng pelan. "Tidak mungkin.
Kakakku sudah pasti tiada. Jika dia masih hidup, dari awal dia pasti akan muncul. Tapi, meskipun pemuda bertopeng itu bukan dari keluarga kita, dia jelas memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan keluarga Mo. Aku yakin, kita pasti akan bertemu dengannya lagi. Mo Wuqiong mengangguk pelan, ikut tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di puncak gunung, Ala Yanzong kembali ke sarang rumput di puncak, lah mendapati Ula Zitao masih terjaga, menunggunya pulang. Bagaimana keadaannya? Tanya Ula Zitao, menyodorkan kantong air kepadanya. Ala Yanzong duduk di sampingnya, menerima kantong itu, lalu meneguk beberapa kali sebelum menjawab, prajurit kerajaan tidak membantai penduduk. Mereka hanya menutup kota, memaksa orang tetap di rumah untuk menjalani perawatan. Tapi, penduduk di dalam sana sudah tidak banyak. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ula Zitao menoleh, menatap Ala Yanzong. Sinar rembulan yang lembut menyelinap ke dalam sarang rumput, membingkai wajahnya dengan garis-garis cahaya samar. Kota itu sudah ditutup, kata Ala Yanzong perlahan. Kita tak mungkin tinggal di kota pegunungan Weikeki lagi. Meski kita masuk ke sana, tidak mayang bisa kita perbuat. Para tabib istana sudah menangani para pasien di sana. Aku pun sudah meninggalkan resep untuk mereka. Aku yakin mereka akan menemukannya. Ia menatap Ula Zitao sejenak, lalu melanjutkan, mari kita lanjutkan perjalanan. Kita cari tempat yang damai, jauh dari segala urusan dunia. Ula Zitao terbelalak, terkejut dan berkata, ini tidak seperti pemikiranmu di awal. Bukankah kamu ingin menjadi tabib keliling untuk menolong banyak orang? Kamu ingin hidup damai tanpa ikut campur urusan dunia. Tapi, di mana ada manusia, di situ pasti ada pertikaian. Begitu melangkah ke dunia persilatan, konflik tak akan bisa dihindari. Ala Yanzong menghela napas panjang. Benar, kita tak bisa menjadi penguasa takdir kita sendiri. Di sungai besar sejarah yang mengalir deras, kita ini tak lebih dari sehelai daun yang terombang-ambing, tak berdaya memilih bisa terhanyut kemana. Melihat Ala Yanzong yang biasanya penuh semangat dan optimis kini tampak murung, Ula Zitao merasa khawatir. Ia bertanya dengan lembut, apa kamu sedang memikirkan sesuatu? Ala Yanzong pun menceritakan seluruh kejadian malam itu, tentang pertemuannya dengan Mo Moer dan yang lainnya. Setelah mendengar penuturan itu, Ula Zitao bertanya, jadi, mereka mulai curiga dengan identitasmu. Aku rasa begitu. Keluarga kerajaan ini benar-benar rumit. Raja sekarang bodoh, kejam, dan tidak mendapat dukungan rakyat. Cepat atau lambat, dia akan kehilangan tahtanya. Meski Mo Moer adalah seorang pangeran, tak menutup kemungkinan dia juga mengincar tahta. Mereka bisa saja memanfaatkan alasan penanggulangan wabah untuk merebut wilayah. Sekarang, benteng pesisir Ania dan kota pegunungan Weikeki sudah mereka kuasai. Jika ini dibiarkan, dalam waktu dekat semua benteng penting di seluruh negeri akan berada dalam genggaman mereka. Saat itu tiba, merebut tahta bukanlah perkara sulit. Mereka sungguh punya ambisi sebesar itu. Ula Zitao tampak sangat terkejut mendengar analisis Ala Yanzong. Aku tak peduli siapa yang memperebutkan tahta, lanjut Ala Yanzong, yang kupermasalahkan adalah, jika aku mencoba mengonfirmasi identitasku pada mereka, bisa-bisa mereka tak akan membiarkanku hidup. Kehadiranku bisa mengacaukan rencana perebutan kekuasaan mereka. Bagiku, itu berbahaya. Ula Zitao mengangguk pelan. Ya, karena keberadaanmu mungkin akan menjadi batu sandungan bagi mereka. Aja Yanzong menatap Ula Zitao dengan penuh perasaan. Itulah sebabnya kita harus menjauh dari mereka. Aku tak peduli dengan keluarga kerajaan atau jabatan bangsawan. Yang kuinginkan hanya hidup bersamamu, berbagi suka duka, mengembara tanpa beban. Ula Zitao tak bisa menahan senyum. Hatinya berdebar kencang, dan tanpa sadar ia mendekatkan tubuhnya ke Ala Yanzong, bersandar di pundaknya. Ia merasakan kehangatan dan rasa aman yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, setelah membersihkan diri, mereka makan daging kering, mengisi kantong air hingga penuh, lalu turun dari tebing, melanjutkan perjalanan ke utara. Di kota pegunungan Weikeki, seorang tabib istana Parubaya bangun lebih awal dari biasanya. Ia keluar ke halaman, meregangkan tubuh, menendang ringan untuk melemaskan otot. Setelah merasa cukup, ia berjalan menuju paviliun untuk beristirahat sejenak, namun, matanya langsung tertumbuk pada sebuah pemandangan aneh. Sebuah bangku batu diletakkan di atas meja batu. Ia mengerutkan kening dan bergumam, siapa yang iseng seperti ini? Setelah berkata demikian, tabib itu mencoba mengangkat bangku batu tersebut, tetapi tak berhasil. Ia ingin menggulingkannya dari meja,
tetapi khawatir akan menimpa dirinya. Tiba-tiba, ia melihat ada tulisan terukir di permukaan meja batu. Ketika diperhatikan dengan saksama, ternyata itu adalah sebuah resep obat. Namun, sebagian tulisan tertutup oleh bangku, sehingga tak bisa dibaca sepenuhnya. Merasa aneh, ia segera berteriak, "Cepat! Ada yang aneh di sini." Beberapa tabib istana bergegas keluar dari dalam ruangan. Melihat bangku batu di atas meja dan tulisan itu, mereka pun merasa heran. Bersama-sama mereka mengangkat bangku itu ke bawah, lalu membaca resep obat tersebut dari awal hingga akhir. Setelah membacanya, mereka sangat terkejut. Resep itu adalah ramuan yang tak pernah terpikirkan oleh mereka meskipun telah lama memeras pikiran. Sebagai tabib berpengalaman, mereka bisa langsung menilai bahwa resep obat itu sangat bagus. Mereka segera mengambil kertas dan tinta, menyalin tulisan di atas meja batu itu, lalu menyiapkan ramuan obat sesuai dengan resep untuk diberikan kepada para pasien. Ada pula yang segera melaporkan kejadian ini kepada Jenderal Tua Mo Moen. Setelah mendengar laporan itu, Mo Moer merasa sangat heran. Ia langsung teringat pada pemuda bertopeng yang ditemuinya semalam. Semakin ia pikirkan, semakin misterius pemuda itu di matanya. Ia pun memanggil Mo Wuqiong dan berkata, "Segera kirim orang untuk menyelidiki." Pemuda misterius yang muncul tadi malam bukanlah orang biasa. Pertama, kemampuan bela dirinya sangat tinggi, pasti berasal dari keluarga atau perguruan ternama. Kedua, dia paham ilmu pengobatan. Resep yang ditinggalkannya bahkan membuat para tabib istana kagum. Ini memudahkan pencarian. Selain itu, perhatikan logat bicaranya yang berasal dari selatan, berbeda dari kita. Cari tahu siapa dia sebenarnya dan apa hubungannya dengan keluarga kita. Ini sangat penting. Mo Wuqiong mengerti maksud ayahnya. Jika pemuda itu benar-benar sepupunya yang selama ini diduga telah tiada, maka sang ayah harus mempertimbangkan ulang rencananya. Namun, jika pemuda itu bukan siapa-siapa, maka semua ini hanyalah kekhawatiran yang tak beralasan. "Baik, aku akan segera mengatur orang untuk menyelidikinya," jawabnya tegas. "Tunggu sebentar," Mo Moer tampak teringat sesuatu. "Mulai sekarang, atur pengiriman kurir untuk secara rutin bertukar informasi antara benteng kita. Kita harus selalu mengetahui perkembangan situasi di seluruh negeri. Saat ini, adik keduamu berjaga di benteng pesisir Ania, sementara adik keempatmu bertugas di benteng laut timur Akla. Jarak keduanya sangat jauh. Tanpa komunikasi yang baik, kalian akan kesulitan saling membantu." Mendengar itu, Mo Wuqiong mengangguk setuju. "Ayah benar, aku akan mengatur semuanya." Setelah itu, Mo Moer menulis sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Mo Wuqiong. "Bawa surat ini, pastikan para kurir menyampaikan pesan ini kepada adik-adikmu." Mo Wuqiong menerima surat itu dengan hormat, lalu segera melaksanakan perintah ayahnya. Bersambung